Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan melakukan advokasi kepada Ibu Surna Lastri selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, di mana kami akan meminta kebijakan kepada Ibu Surna Lastri untuk mendirikan kantin sehat di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Cikita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin memberikan kebijakan bersama Ibu sebagai wakil dekan 2 Jadi kebijakan yang ingin kami minta sama Ibu adalah membuat kantin sehat khususnya di lingkungan kampus, khususnya juga di lingkungan FKM. Karena menurut data rumah sakit MPS dicetak itu pada tahun 2018 dari 100 orang yang berobat ke poli, 20-30%-nya itu terkena asam lambung. Yang dimana itu penyebabnya adalah dari makanan yang tidak sehat, pola makannya juga tidak baik. Kan karena makanan yang tidak sehat itu dikonsumsi oleh banyaknya mahasiswa itu kan menyebabkan penyakit lambung, Bu. Jadi dengan adanya kami ingin membuat kantin sehat ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan para mahasiswa agar walaupun berada di lingkungan kampus jauh dari orang tua, tapi kesehatannya itu tetap bisa dijaga. Ada ingin lagi menambahkan? Baik, konsep kebijakan kantin sehat yang kalian paparkan tadi menarik ya. Dalam aspek sarana prasarana yang disediakan oleh pihak kampus, kantin itu salah satu sarpras yang harus ada. Namun demikian, secara kebijakan, kita tahu bahwa fakultas ini tunduk kepada universitas. Nah, jadi dalam aspek sarana kantin, ya, sebenarnya kantin kita sudah punya di bagian ujung, di ujung sana ya, dekat Kusunawa. Itu kantinnya sudah ada. Kemarin tidak beroperasi masa COVID, kemudian ada sedikit masalah, sehingga kantin itu berhenti untuk pengoperasian. Tapi dapat informasi ketika rapat di biro kemarin, dalam waktu dekat akan dibuka kembali. Ini dalam proses. Itu yang pertama. Bahwasanya kantin itu merupakan sarpras yang harus disediakan oleh pihak universitas, fakultas dan universitas. Namun dalam hal kebijakan kita sangat tunduk pada universitas karena sarpras itu kita tahu bahwasanya semua pendapatan itu masuk ke universitas. Semua aspek layanan sarpras, ya, sarana itu pihak universitas yang akan menyediakan lokasi dan tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kantin sehat. Di sini dibutuhkan pemahaman sebenarnya, dari pihak yang menyediakan makanan, kan gitu ya. Yang menyediakan makanan ya pasti pihak kantin. Nah, apakah fakultas akan mengintervensi? Tidak ada salah, ya kan? Tidak ada salah. Ketika kantinnya akan beroperasi, itu akan menjadi poin penting, menjadi perhatian dari sisi kalau di sini kita sangat fokus di bidang kesehatan masyarakat, dan itu sangat memperhatikan kesehatan mahasiswa dan juga akan melihat sejauh mana aspek makanan yang disajikan, ya kan gitu ya. Tapi kalau di luar kampus mungkin bukan ranah kita tidak berani mengintervensi. Tapi dalam aspek edukasi, tidak salah juga kita memberikan edukasi kepada pihak penjual, mungkin melalui program-program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Itu bisa menjadi perhatian ke depan. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada penjual, ya, baik itu di
Ini yang di luar kampus, misalnya di lingkungan kampus terdekat, itu kita bisa memberikan edukasi melalui program pengabdian masyarakat antara mahasiswa dan dosen. Nah mungkin nanti ide ke depan kalian akan masuk ke dalam mata kuliah pengabdian masyarakat, kalau nggak salah ada, mungkin ide ini bisa kalian masukkan. Ya, ide ini bisa kalian masukkan, memberikan edukasi makanan sehat kepada pengelola jajanan di lingkungan kampus. Itu satu ide. Itu ide yang bisa dilakukan kerjasama, kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, memberikan edukasi terhadap peran makanan sehat ya di dalam aspek kesehatan masyarakat. Itu satu sisi. Sisi yang lain ya terkait dengan internal kebijakan universitas, kita akan memberikan sebuah edukasi ketika kantin itu beroperasi penuh. Itu akan menjadi perhatian. Nah, apakah bisa Bu menjadi program kami ke depan? Bisa. Kita lihat mungkin setelah libur ini kantin itu akan beroperasi kembali. Kita akan melihat apakah sehat jajanannya atau tidak. Nah, namun perhatian menjadi penting ketika kita memahami aspek sehat. Ya. Nah, bagaimana kita bisa ataupun mampu memberikan sebuah edukasi, makna sehat kita masih nambah. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Pemahaman kita semua terhadap kata jajanan sehat, kata makanan sehat, apa kandungannya itu harus kita. Nah mungkin gizi bisa berperan di dalamnya. Jadi ahli spesialis gizi bisa berperan. Kita punya sumber daya atau dosen-dosen yang berkualitas, dosen-dosen yang berkualifikasi untuk gizi. Itu nanti kita ajak berkolaborasi. Ketika ide ini muncul, buat konsepnya. Ketika masuk konsepnya kita bisa, Ibu bisa akan tindak lanjuti, masukkan ke dalam ranah manajemen, kita diskusikan apa yang kita lakukan terkait usulan konsep sehat yang kalian usulkan. Mungkin itu dari Ibu. Nih, ada lagi? Terkait dengan sarana dan prasarana, iya. Karena kita tidak ada pengelolaan di sini. Tapi ketika ada konsepnya kita bisa mengusulkan. Tapi untuk kita membuat kantin sehat di sekitar kita lokasinya nanti berdampak kepada lahan parkir. Kan gitu ya. Lahan parkir kita sudah ini ya, maksudnya dari aspek mahasiswa bisa jadi mencukupi dari ranah dari ujung sana sampai ke ujung sini, masuk ke bagian sana itu insya Allah cukup. Tapi ketika kita buka kantin di area ini mungkin akan berpengaruh dan berdampak pada parkir, sehingga kita akan meninjau ulang usulan kantin di sini apakah layak atau tidak, itu perlu dipertimbangkan matang karena akan berdampak ke tempat. Dulu pernah konsep itu sudah muncul, kantin sehat itu mau dibuat di daerah ini, tapi kita udah rubah desainnya menjadi toilet. Ini rencana kemarin pada periode sebelumnya ini sudah direncanakan area ini kantin sehat. Tapi ada kebutuhan lain, toilet kita lebih bagian penting ya. Bukan hanya kita kan di lantai 3, tapi itu fasilitas yang memang harus memenuhi aspek kecukupannya, kan gitu ya. Aspek kecukupan ketika ada lantai 2 itu dijadikan area gedung pertemuan, ada acara-acara, aspek kecukupan itu menjadi penting, bukan hanya pada ranah mahasiswa. Nah jadi dibuatlah toilet sehingga desain kantin sehatnya berubah. Area desain dulu perencanaan periode sebelumnya itu sudah direncanakan sebagai kantin sehat, tapi berubah karena sesuai dengan kebutuhan yang harus kita cukupi dalam memberikan layanan. Nah ini kan juga terkait dengan produktivitas, ya, efektivitas yang materi kita tadi. Jadi perlu ditambah toilet. Jadi sehingga area, kalaupun kita kembangkan area kantin tidak mencukupi secara area atau lahan. Dan kantin itu sudah ada di bagian ujung, disediakan oleh universitas. Ibu
mengusulkan 2. Oke? Ada lagi? Enggak, cukup ya? Nah, dari advokasi yang telah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa sebelumnya ada usulan dari pihak kampus sendiri untuk mengadakan kantin sehat di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Namun adanya hambatan seperti kurangnya lahan. Jika benar-benar diadakan nanti lahan parkirnya akan berkurang. Nah, yang kedua, kita juga punya kantin sehat sebenarnya di sini di Universitas Muhammadiyah Aceh, namun tidak beroperasi dengan lancar. Sebenarnya kita mempunyai kantin di Universitas Muhammadiyah Aceh ini, namun tidak beroperasi dengan lancar karena dampak dari COVID sebelumnya. Sehingga sampai sekarang kantin tersebut tidak bisa beroperasi. Namun untuk usulannya nanti mungkin untuk semester depan kita akan diadakan kantin sehat dan kantin tersebut akan beroperasi secara lancar lagi. Nah, untuk kebijakan kedua ada edukasi untuk pihak-pihak kantin sendiri nantinya bahwa harus mengadakan dan menyediakan makanan-makanan yang bernutrisi sehingga mahasiswa dapat mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi agar terhindar dari penyakit yang terutama yang paling marah itu lambung, kemudian mah, juga diare-diare dan sebagainya.